Bagi orang awam atau pecinta tokusatsu, kalau mereka mendengar kata Godzilla, yang terlintas pertama kali di pikiran mereka pasti adalah seekor monster raksasa mengerikan asal Jepang. Tapi kalau buat para petrolhead, terutama pecinta mobil sport asal Jepang, kalau mereka mendengar kata Godzilla, mereka pasti langsung kepikiran beberapa generasi Nissan GT-R, macam GT-R R32, R33, dan R34. Nah, di video kali ini, kita akan membahas generasi Nissan GT-R pertama yang mendapat julukan Godzilla cuy, yaitu Nissan GT-R R32, mulai dari sejarah terciptanya mobil ini, sampai alasan kenapa mobil ini bisa mendapat julukan Godzilla. Oke, biar videonya nggak kelamaan dan kalian nggak tambah penasaran, jadi langsung aja kita ke inti pembahasan. Cerita dimulai pada pertengahan tahun 80-an. Pada waktu itu, Nissan bisa dikatakan hampir bangkrut karena desain mobil-mobil buatannya yang terlalu monoton, ditambah dengan performa mesinnya yang kurang, membuat orang-orang jadi males buat beli produknya Nissan, yang otomatis bikin angka penjualan mobil Nissan menurun men. Nah, agar bisa keluar dari keterpurukan, Nissan akhirnya menunjuk presiden direktur baru yang bernama Yutaka Kume untuk membereskan permasalahan yang dihadapi Nissan cuy. Dan tanpa menunggu waktu lama, Yutaka Kume pun langsung membuat strategi pemasaran yang diberi nama Project 901, di mana proyek ini bertujuan untuk membuat mobil sport yang mampu menjadi jawara di ajang balap. Alasan kenapa Yutaka Kume pengen bikin mobil sport buat balap di tengah kondisi perusahaan yang hampir kolaps, karena menurutnya strategi terbaik untuk mempromosikan produk otomotif seperti mobil adalah dengan menjadi juara di ajang balap. Untuk membuktikan statement ini, kita nggak perlu pergi jauh-jauh men. Karena sebenarnya, Nissan pernah membuktikannya sendiri, di mana penjualan Skyline GT-R Hakosuka bisa sangat laris manis setelah ini mobil merajai arena balap. Nah, langkah pertama yang dilakukan semua orang yang terlibat di Project 901 adalah ngedevelop mesin baru, di mana mesin ini rencananya akan dipasang di mobil yang jadi penerus Skyline R31. Mereka lantas bereksperimen ke mesin RB20DE, di mana mesin ini dinaikin cc-nya dari yang tadinya 2000 cc jadi 2350 cc, plus ditambah 2 biji turbocharger yang bikin power mesin RB20 oprekan ini menyentuh angka 312 horsepower. Awalnya, mesin ini bakal disandingkan dengan sistem penggerak roda belakang. Cuma karena mobil yang dipasangi mesin RB20 oprekan ini bakal masuk ke kelas 4000 cc kalau mengikuti rules FIA Group A, akhirnya sistem penggeraknya dirubah jadi all-wheel drive. Hal ini dilakukan karena di kelas 4000 cc Group A ini, ukuran ban yang boleh dipakai lebar maksimalnya adalah 10 inci. Jadi biar power dari mesin tadi bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, maka dari itu sistem penggeraknya dirubah jadi all-wheel drive. Dan mungkin kalau misal ada yang nanya, kenapa mobil yang dipasangi mesin RB20 oprekan ini bisa masuk ke kelas 4000 cc? Itu karena ini mesin menggunakan force induction, yaitu turbocharger. Dimana menurut aturan di grup A, kalau mesinnya pakai force induction, cc mesinnya tadi harus dikali 1,7. Lalu untuk sistem all-wheel drive-nya sendiri, sudah pasti tidak menggunakan sistem AWD konvensional cuy, melainkan menggunakan sistem AWD elektronik yang dikembangkan oleh Nissan sendiri yang diberi nama Atesa ETS, di mana sistem ini akan membagi tenaga dari mesin menuju ke roda depan dan belakang sesuai dengan kebutuhan mobil. Bahkan dalam beberapa kondisi, tenaga dari mesin baru akan disalurkan ke roda depan ketika roda belakang dalam kondisi selip saja. Nah, dengan teknologi Atesa ETS ini, ditambah dengan sistem rear wheel steering buatan Nissan yang diberi nama Highcast, menjadikan mobil yang jadi penerus Skyline R31 ini bakalan jadi mobil yang kenceng tapi tetap lincah. Walaupun memberikan banyak keuntungan, sistem Atesa ETS ini juga membawa sedikit kerugian cuy, yaitu bobot mobil jadi bertambah hingga mencapai 100 kg. Nah, untuk mengatasi hal ini, insinyur Nissan lantas mengakalinya dengan menambah cc mesin jadi 2568 cc yang bikin mobil ini nantinya naik ke kelas 4500 cc, di mana di kelas ini ukuran bannya ikut naik juga
dari yang tadinya lebar 10 inci jadi 11 inci. Dan setelah melalui proses research and development yang panjang, akhirnya pada bulan Agustus tahun 1989, mobil hasil dari pengembangan tim Project 901 sekaligus penerus Skyline R31 pun lahir men. Di mana mobil ini diberi nama Skyline GTR R32 dan mesin yang dikembangkan tim Project 901 tadi diberi nama RB26DETT. Sebenarnya, pas proses final pengembangan mesin RB26DETT, mesin ini mendapat blok dan silinder head baru yang bikin power mesin ini bisa di-push sampai menyentuh angka 600 horsepower plus. Cuma karena pada waktu itu, semua produsen mobil asal Jepang sepakat bikin kebijakan yang diberi nama Gentleman Agreement. Jadinya untuk Nissan GT-R R32 versi produksi massal, power mesinnya dilimit di angka 276 horsepower. Walaupun power mesinnya udah berkurang lumayan banyak, tapi kenyataannya mobil ini masih tetap kenceng men. Buktinya ketika mobil ini dipacu di sirkuit Nürburgring, GT-R R32 mampu mencatatkan waktu 8 menit 22 detik yang bikin Nissan GT-R R32 jadi mobil produksi massal terkencang di Nürburgring pada masanya. Wow. Nah, dengan fakta bahwa mobil ini masih tetap kencang bahkan ketika belum mengeluarkan kemampuan maksimalnya, membuat GT-R R32 mendapat julukan Obakemono oleh warga Jepang, di mana Obakemono sendiri artinya adalah hantu alias setan cuy. Wanjay, ngeri juga julukannya. Tapi kayaknya julukan Obakemono itu hanya terdengar ngeri bagi orang yang tahu bahasa Jepang doang ya. Bahkan orang yang tahu bahasa Jepang pun juga belum tentu takut. Soalnya dalam kata Obakemono itu terdapat kata oba yang artinya tante cuy. Yang bikin kesan GT-R R32 ini bukannya nyeremin, malah jadi kayak target buruannya om-om sama ABG labil. Maka dari itu, ketika majalah Wheels dari Australia mengulas mobil ini pada bulan Juli tahun 1989, alias 1 bulan sebelum R32 masuk produksi massal, mereka mengganti julukan Nissan GT-R R32 ini menjadi nama monster asal Jepang yang sudah pasti semua orang tahu betapa mengerikan dan menyeramkannya monster ini, di mana nama monster ini nggak lain dan nggak bukan adalah Godzilla. Nama julukan udah ngeri, spek mesin dan perangkat pendukungnya udah GG. Lantas bagaimana performa Nissan GT-R R32 di lintasan balap? Well, ungkapan nama adalah doa, sepertinya benar-benar dibuktikan oleh mobil ini cuy. Karena sejak debut Nissan GT-R R32 di ajang balap Japan Touring Car Championship alias JTCC musim 1990, mobil ini selalu menjadi pemuncak klasemen dan juara selama 4 musim berturut-turut sampai tahun 1993 dengan 29 kali kemenangan dari 29 balapan. Selain di JTCC, mobil ini juga balapan di Australian Touring Car Championship dan berhasil menjadi juara dari musim 1990 sampai 1992. Walaupun win rate GT-R R32 di ATCC tidak sempurna seperti di JTCC, tapi balapan yang dijalani mobil ini di Australia itu bisa dikatakan lebih keras kalau dibandingin sama balapan di Jepang men. Karena lawan yang dihadapi GT-R R32 di Australia adalah mobil-mobil V8 5000cc, dan ketika balapan di ATCC, mobil ini juga diberi beban tambahan seberat 50 kg di tahun 1991 dan 100 kg di tahun 1992. Selain balap touring, R32 juga menjuarai ajang balap ketahanan seperti 24 Hour of Spa dan Bathurst 1000 yang otomatis menaikkan reputasi GT-R R32 sebagai salah satu mobil sport terbaik asal Jepang, sekaligus mengembalikan nama baik Nissan sebagai salah satu produsen mobil terbaik asal Jepang. Oke, itulah tadi sedikit cerita tentang sejarah Nissan GT-R R32. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis sama mengklik tombol like-nya. Kalau misal ada yang kurang atau salah di video ini, boleh banget ditambahi atau dikoreksi di kolom komentar cuy. Akhir kata, sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.